Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucap untuk gereja kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama itu caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita. Hanya dekat kasih-Mu. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali mengenal lagu pujian kita, Hatiku Percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Hati kami selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kami senantiasa merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan dan saat ini yang kami alami, tapi kami terus merasakan kasih setia-Mu yang terus memimpin dan membimbing kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berada di rumah, kiranya kami mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami juga mengalami hadirat Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang beribadah. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka tetap bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, dan Engkau juga memberkati menolong bangsa kami Tuhan dalam mengatasi segala masalah persoalan, baik masalah pandemi, entah masalah ekonomi, sosial dan politik. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini mengalami pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbelas kasihan bagi bangsa kami, mengampuni segala dosa-dosa bangsa kami ini Tuhan, sehingga kami bangsa ini boleh dipulihkan oleh Engkau. Dan kami juga berdoa untuk gereja Ikana ini, berkati setiap jemaat, anak-anak yang sedang bekerja, bahkan dari setiap perkuliahan, Tuhan berkati, bahkan anak-anak kami sedang belajar online di rumah, dan Tuhan tolong mereka, supaya mereka diberikan kekuatan, kepintaran, dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, kami menyerahkan Tuhan, biar Tuhan juga memberikan kesembuhan, kesehatan yang baik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali mengangkat pujian kita, Bapa sentuh hatiku.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami merasakan kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Engkau tetap setia bagi kami ya Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, walaupun terkadang kami gagal makan firman Tuhan, tetapi Engkau tetap setia menopang dan mengasihi kami, karena Engkau punya kasih yang kekal bagi kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Bila Engkau urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, segala pikiran-pikiran dan beban berat kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kami mau menerima firman-Mu, dan kami boleh merenungkan dan diberi kekuatan dalam melakukan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, dalam menyampaikan firman Tuhan, biar Engkau semakin sempurnakan, sehingga firman Tuhan ini dapat dimengerti dan dilakukan oleh setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-15. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh lewat pencobaan. Bertumbuh lewat pencobaan. Kalau kita berbicara tentang pencobaan, itu memiliki arti bahwa pencobaan yang kita alami adalah suatu kesempatan untuk kita berbuat baik dan benar. Setiap kali kita berbuat baik, maka kita sedang mendekati karakter Kristus. Artinya ketika kita menghadapi pencobaan, kita akan mendapatkan mengalami buah-buah daripada roh, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, Allah mengembangkan buah-buah roh dengan membiarkan kita mengalami suatu keadaan yang sulit atau suatu pencobaan dalam kehidupan kita. Ketika Allah mau mengajarkan kita untuk mengasihi, maka Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita di mana orang-orang tidak menyenangkan atau orang-orang sering mengecewakan bahkan melukai hati kita, supaya kita dapat mengasihi. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana pencobaan itu bekerja dalam kehidupan kita? Kalau kita kembali melihat pada Yakobus 1, ya, ayat yang pertama dikatakan, ayat ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, proses pencobaan itu terjadi pada setiap orang. Itu kita bisa melihat dari seorang tokoh ya, yang bernama Hawa. Kita melihat pada Kejadian 3 ayat yang ke-6. Mari kita lihat pada Kejadian 3 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan,
pencobaan itu memiliki proses, seperti yang dilakukan oleh Hawa ketika perempuan atau Hawa itu melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ada suatu keinginan, ya, keinginan di dalam dirinya untuk mengambil, ya, dikatakannya bahwa buah itu menarik hatinya. Artinya ada keinginan, sesuatu keinginan untuk mengambil buah yang tidak boleh dimakan dibutakan oleh Tuhan. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang manis, sesuatu yang menarik hati, maka timbullah keinginan kita untuk mengambilnya, timbullah keinginan kita untuk memilikinya. Entah itu suatu barang, mungkin kita jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke suatu tempat, atau mungkin karena suatu makanan yang kita lihat di GoFood tadi yang kita lihat sangat menarik hati kita sehingga kita menginginkannya. Gimana sih rasa makanan ini? Atau makanan yang sangat mengenakan seperti itu menarik hati kita. Atau suatu barang yang dipromosikan, kita tertarik untuk memilikinya. Nah, inilah proses pencobaan yang terjadi dalam setiap diri kita, seperti yang dialami oleh Hawa ketika dia melihat buah itu, terus dia tertarik hatinya, kemudian apa dilakukan? Dia mengambilnya. Setelah dia mengambilnya, dia nikmati, bahkan dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia berikan kepada suaminya, Adam. Nah, iblis mengenali setiap keinginan kita. Iblis tahu apa yang menarik di dalam hati kita. Mungkin kita memiliki luka batin, kita mungkin punya kelemahan. Iblis tahu, dan disitulah iblis akan menggoda kita. Dia masuk dalam pikiran kita, dia menggoda kita sampai kita mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis itu. Iblis memakai berbagai akal, seperti kadang-kadang iblis mengatakan, kamu layak mendapatkan barang itu, seperti itu. Kamu harus mendapatkannya, kamu harus memilikinya. Seperti yang dikatakan kepada Hawa, bahwa buah ini boleh kamu makan. Padahal Tuhan katakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus tahu bagaimana proses pencobaan itu dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, iblis memberikan keraguan, ya. Iblis berusaha membuat kita untuk meragukan firman Tuhan tentang dosa, seperti yang dialami oleh Hawa. Apa perintah Tuhan kepada Hawa mengenai pohon yang baik dan yang jahat itu? Tuhan memerintahkan kepada Hawa, dikatakan, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan, semua pohon buah yang ada di taman ini boleh bebas dimakan, kecuali buah pohon yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang dikatakan iblis kepada si Hawa? Kita bisa lihat pada pasal yang ketiga ayat. Kita lihat pasal yang ketiga, ya, ayat yang keempat, ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pada ayat pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sang perempuan itu berkata kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis mengatakan bahwa buah pohon dalam taman ini pastilah tidak boleh kamu makan. Padahal Tuhan berkata bahwa semua pohon ini
bebas kamu makan kecuali buah pohon yang baik dan yang jahat. Ketika kita tidak memahami firman Tuhan, ketika kita tidak membaca, tidak mengenal firman Tuhan, maka kita akan mudah diputarbalikkan. Kebenaran itu akan diputarbalikkan oleh iblis sehingga kita jatuh di dalam pencobaan. Sehingga dikatakan dalam Alkitab bahwa kita harus waspada. Jangan biarkan keraguan, bahkan pikiran yang jahat itu membuat kita berpaling dari firman Allah. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, maka kita akan mudah untuk tersesat. Apalagi pada zaman saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan dengan berbagai aliran. Kita bisa membuka YouTube, kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan, tetapi kita harus tahu apakah itu benar berdasarkan firman Tuhan yang benar. Apakah yang dikatakan pengkhotbah ini sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab? Sehingga kita sebagai jemaat harus berhati-hati. Oleh karena itu kita sangat penting membaca firman Tuhan. Karena itu kita dapat memproteksi, melindungi kita dari kesesatan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan iblis. Dia memberikan keraguan bagi kita. Dia akan memutarbalikkan firman itu. Nah, kemudian yang ketiga, tipu daya. Nah, iblis adalah bapa segala dusta. Tidak ada kebenaran dan dia sering memutarbalikkan firman Tuhan. Seperti ketika iblis menggoda si Hawa bahkan si Adam. Nah, ini bisa kita perbandingkan. Nah, Bapak yang kedua, yang keempat adalah bagaimana pencobaan bekerja dalam kehidupan kita, yaitu melalui ketidaktaatan. Ini yang dilakukan oleh Hawa. Dia lebih percaya pada perkataan iblis daripada perkataan yang benar dari Tuhan, sehingga dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia mengambil pada Kejadian 3 ayat 6 dikatakan dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Kita bertindak berdasarkan pikiran kita yang selama ini kita timbang-timbang. Apa yang ada dalam pikiran kita muncullah dari perilaku kita, sehingga kita menyerah pada sesuatu yang menarik perhatian kita dan akhirnya mempercayai dusta ini dan jatuh dalam perangkapnya. Ada ilustrasi seekor tikus ya, seekor tikus. Jadi tikus ini kalau ada makanan gitu ya, di dapur di mana dia suka ambil gitu ya. Jadi ada seorang tuan dia mau memperangkap tikus ini, mau menangkap. Jadi dia pasang perangkap itu, dalam perangkap itu dia kasih ikan gitu ya. Nah, si tikus ini merasa hebat, pasti aku nggak akan masuk ke dalam perangkap itu. Terus dia coba ambilnya dan hindari perangkap itu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia tanpa sadar dia masuk ke dalam perangkap itu. Akhirnya tikus ini mati, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita menganggap sepele akan perintah Tuhan. Kita menganggap sepele dengan kehidupan kita. Kita katakan, nggak mungkinlah saya buat ini, nggak mungkinlah saya mencuri, nggak mungkinlah saya mengambilnya, saya kan takut Tuhan. Tapi ketika kita menyepelekan itu, kita terus digoda untuk mengambil, kita perangkat, akhirnya kita mengambilnya. Oleh karena apa? Karena hati kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, karena pikiran kita tidak diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita mudah terperangkap di dalam pencobaan itu. Nah, oleh karena itu ketidaktaatan ini membawa kita jatuh di dalam suatu pencobaan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengetahui bagaimana pencobaan itu bekerja dalam kehidupan kita, baik melalui keinginan kita, keraguan, tipu daya dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan, maka kita harus mengalahkan pencobaan itu. Yang pertama, cara yang pertama bahwa jangan kita mau diintimidasi. Banyak orang merasa bersalah, takut, malu dan kehilangan semangat ketika jatuh di dalam pencobaan. Dicobai bukanlah suatu dosa, seperti Yesus dicobai oleh iblis.
dia menang. Ketika dicobai, mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita mau melawannya dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah ketopong. Ketopong itu seperti tentara yang memakai tutup kepala, topi ya, itu melindungi dia dari serangan peluru atau apapun. Nah, itulah firman Tuhan, itu menutupi pikiran kita sehingga kita tidak mudah diperdaya, sehingga kita tidak mudah digoda oleh iblis. Karena iblis selalu menyerang diri kita itu melalui pikiran kita. Sebelum masuk ke dalam hati, dia akan menyerang pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran adalah pusat kehidupan manusia. Ya bayangkanlah, kalau kepala kita dipotong, saya rasa langsung mati ya. Kalau badan kita dipotong juga langsung mati. Jadi pikiran adalah pusat iblis untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi ketopong atau perlindungan bagi kita untuk melawan godaan. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana cara kita melawan godaan itu atau pencobaan dengan firman Tuhan, maka kita harus mengenali sisi kelemahan kita. Artinya bahwa kita bertanya, kapan paling sering kita dicobai? Hari apa, jam berapa? Seperti itu ya. Kemudian tanyakan di mana paling sering kita dicobai, di rumah kah, atau di kantor, atau pada waktu ke rumah tetangga, atau di perjalanan, di mana kita paling sering dicobai. Kemudian siapakah yang bersama kita ketika paling kita sering dicobai? Contohnya temankah, rekan sekerja, atau ketika kita sendirian. Nah, kemudian bagaimana perasaan kita ketika kita dicobai? Apakah ketika kita lelah, ketika kita kecapean, kesepian, kita mulai dicobai, atau ketika kita sedih, khawatir, marah, atau ketika perasaan kita terluka? Di mana paling sering kita mengalami pencobaan? Ada seorang pemuda, dia paling sering dicobai itu ketika dia sendiri di rumah, ya. Di rumah jadi sendirian, tidak ada yang tahu, dia buka konten-konten yang pornografi, disitulah dia dicobai. Bertahun-tahun dia hidup dengan seperti itu. Dia mau melepaskan dirinya dari hal-hal seperti itu untuk tidak melihat lagi. Tetapi ketika dia sendiri, disitulah dia godaan yang paling kuat, sehingga dia menyadari bahwa inilah kelemahan saya, bahwa saya tidak boleh sendiri, harus ada orang lain di samping saya. Saya tidak boleh sendirian, harus ada teman-teman di tengah-tengah kehidupan saya. Jadi ketika dia tidak mau, dia menghindari kesendiriannya, sehingga dia tidak jatuh lagi dalam dosa itu. Nah, kita mengenali diri kita, di mana kita paling sering untuk mengalami pencobaan itu. Nah, kemudian di mana paling sering, di rumah kah, atau di kantor, ataupun dalam perjalanan? Jadi kita emosi, marah. Ya, ketika kita dalam perjalanan ada orang yang menyerempet kita atau bagaimana, kita harus mengetahui itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita sudah mengenali situasi kondisi saat kita dicobai, maka kita harus melakukan apa? Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15. Kita lihat Mazmur 50 ayat 15, saya akan bacakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan berkata, berserulah ketika kita di dalam kesesakan, maka Tuhan akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan Allah. Nah, ketika kita menghadapi pencobaan, mari kita berseru kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu 24 jam mau mendengarkan seruan kita. Jadi bukan hanya rumah sakit ya, IGD, rumah sakit yang 24 jam saja menerima pasien, tetapi Allah kita, Dia 24 jam mau mendengarkan seruan kita ketika kita dalam kesesakan. Dan Dia akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Kemudian Allah tidak pernah marah atau tidak pernah bosan mendengar seruan kita.
Dia akan tetap sabar kepada kita. Dia akan tetap mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita. Ketika kita dicobai, mintalah kuasa untuk melakukan yang benar, dan mari kita berharap kepada Tuhan, karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan pencobaan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh semakin kuat. Ketika pohon yang punya akar yang kuat, ketika dia diterpa oleh angin yang kencang, dia akan semakin kuat. Dia tidak akan pernah roboh, dia tidak akan pernah tumbang oleh karena punya akar yang kuat. Jadi pencobaan itu bukan membuat kita lemah, tetapi membuat kita semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita dicobai, maka kita akan menjadi memiliki karakter seperti Kristus. Setiap kita dicobai, ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa upah yang Tuhan akan berikan kepada kita itu akan kita nantikan, yaitu apa Bapak Ibu? Mahkota kehidupan. Jadi jangan berhenti kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pencobaan, jangan kita menjadi lemah, tetapi menjadi kuat, dan kita akan memperoleh upah, yaitu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa firman Tuhan di pagi hari ini. Seringkali kami menghadapi berbagai pencobaan Tuhan, dan terkadang kami jatuh ya Tuhan, kami tergoda, karena kami tidak dipenuhi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan. Ketika kami menjauh dari Tuhan, ketika kami tidak hidup di dalam firman Tuhan, pikiran kami selalu dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Bahkan hati kami tunjukkan dengan perilaku kami yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu melalui firman-Mu ini Bapa, biarlah kami semakin hari semakin mencintai firman-Mu, semakin hari kami semakin mau rajin membaca firman-Mu, karena itu adalah ketopong yang melindungi pikiran-pikiran kami dari yang jahat, dari setiap godaan-godaan iblis yang seringkali menjatuhkan kami, yang seringkali menjadikan kelemahan kami sebagai sumber yang dipakai oleh iblis untuk membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin disadarkan, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau walaupun pencobaan kesulitan yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami ya Tuhan selalu berharap dan mengimani dan meyakini bahwa Tuhan telah sediakan upah, yaitu mahkota kehidupan, kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami ketika kami taat, setia di dalam menghadapi berbagai ujian dan pencobaan dalam hidup kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau dan mereka tetap memiliki pengharapan yang di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.